menganalisis dampak pembangunan dan revolusi kesejahteraan penduduk di Kota Batam. Pembangunan wilayah pada era revolusi 4.0 membawa banyak dampak yang sangat signifikan pada banyak sektor dan wilayah. Contohnya saja wilayah Batam yang kami analisis dalam formatif 1. Berkembangnya wilayah ini adalah karena sektor pelabuhan dan logistik, Batu Ampar dan Sekupang, yang maju dan faktor wilayah yang sangat strategis karena dekat jalur perdagangan internasional. Seiring waktu, kemajuan teknologi juga ikut berkembang. Beberapa hal seperti teknologi digital, otomasi, dan banyak lainnya membuat aktivitas logistik jalur laut di Batam berkembang menjadi sangat efisien. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga pada kehidupan masyarakat yang lebih modern karena pengaruh tempat tinggal. Kami melakukan perbandingan dari bagaimana kondisi awal wilayah Batam yang dulu hanya berupa pulau kecil dengan hutan kecil hingga saat ini yang berubah menjadi kota industri modern di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2024, wilayah Batam saat ini sudah ada di tingkatan yang baik dalam infrastruktur dan akses yang memadai. Lalu, jika dilihat dari wilayah tempat kelompok penulis, yaitu Y Pengubuan, wilayah ini belum cukup baik dalam penggunaan teknologi, dikarenakan sebagian masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian dan pekerjaan di perusahaan sekitar, seperti PT Gunung Madu dan PT Great Giant Pineapple. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perubahan ruang suatu wilayah akan sangat dipengaruhi pada karakteristik wilayah, tingkat pembangunan, dan bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerima perkembangan teknologi. Dampak revolusi 4.0 terhadap kesejahteraan penduduk. Pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor logistik, barang menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan lebih efisien. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dibuktikan dengan naiknya investasi dan peningkatan fasilitas publik. Data BPS menunjukkan bahwa akses rumah tangga Batam terhadap listrik 99,97 sanitasi 95,75% dan air minum layak 98,70%, sangat tinggi, menandakan peningkatan kualitas hidup penduduk. Di sisi lain, pembangunan yang pesat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya 47% tutupan hutan, meningkatnya limbah industri, potensi pencemaran air, dan masalah drainase yang menyebabkan banjir. Persaingan kerja yang tinggi juga membuat tingkat pengangguran Batam mencapai angka 7,68%, yang tertinggi di Pulau Riau. Jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas logistik yang padat berpotensi memicu kemacetan, kenaikan biaya produksi, serta penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meningkatkan dampak positif dan menurunkan dampak negatif. Untuk meningkatkan dampak positif pembangunan dermaga di Batam, pemerintahan perlu terus memperkuat infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan, dan integrasi dengan bandara agar arus barang semakin lancar dan efisien. Di sisi lain, upaya untuk menurunkan dampak negatif harus dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, seperti memaksimalkan fungsi integrasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk mencegah pencemaran, serta menerapkan Perda Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang memberi sanksi tegas kepada pelanggar. Sebagai orang percaya, kami melihat bahwa pembangunan dan revolusi 4.0 harus dilaksanakan serta direspon dengan bijaksana dan matang-matang karena Allah sedari awal menciptakan bumi dengan teratur dan memerintah kita, manusia, untuk dapat mengusahakan dan memeliharanya. Kemajuan teknologi yang kita rasakan memang memberikan manfaat dan kesejahteraan, tetapi teknologi sendiri tidak boleh menggeser tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita dalam menjaga ciptaan dan memperlakukan sesama dengan kasih. Apalagi jika teknologi yang kita pakai sampai merusak alam sekitar. Oleh karena itu, peran kita adalah menggunakan dan mengontrol perkembangan yang terjadi secara bertanggung jawab, adil, berpusat pada Allah, dan memuliakan Allah melalui tindakan-tindakan pembangunan yang kita rencanakan dan kita lakukan.